Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Duma Septiana, CGP Angkatan 5 Kabupaten Ogan Komering Ulu, asal instansi SLB Negeri Batu Raja. Pada kesempatan ini saya akan melakukan demonstrasi konseptual, akan melakukan wawancara antara CGP dengan pimpinan sekolah saya, yaitu Bapak Supriyanto KSPDI. Kepada Bapak, silakan mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku kepala sekolah SMP Negeri Batu Raja. Sudah lama, ini sudah 2 periode berjalan ini. Jadi di sini saya mendapatkan guru penggerak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program-program mereka. Jadi apa-apa saja yang kira-kira perlu dibantu, yang perlu ditanyakan, kalau kiranya bisa saya jawab, nanti saya jawab. Walaupun belum bisa kita jawab, nanti di dalam kesempatan kita sampaikan. Saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Supriyanto. Baiklah, akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu pertanyaan dan wawancara. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, Pak, Bapak selaku pimpinan saya di SLB Negeri Batu Raja, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika dan ujian moral, Pak? Kaitan dengan pengidentifikasian etika, Ya, dilema etika dan ujian moral. dilema etika dan moral yang dimaksudkan. Jadi sebelumnya tentu kita ada temuan yang berkaitan dengan identifikasi itu. Nah, jadi kalau itu ada pada guru, jadi tentunya guru itu kita ajak ngobrol bareng, dan kita ajak komunikasi dengan yang bersangkutan. Apabila dengan cara itu kiranya belum bisa kita selesaikan, kita adakan musyawarah bersama guru senior untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan etika moral tadi. Baiklah, terima kasih Pak. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak selaku pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di SLB Negeri Batu Raja, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, Pak? Bagaimana Bapak mengambil keputusan selaku pimpinan, Pak? Jadi berkaitan dengan hal yang dimaksud itu, saya selalu berkoordinasi dengan guru senior khususnya, kemudian kita ajak rapat bersama, bermusyawarah bersama untuk nantinya tentunya akan mendapatkan suatu kesimpulan yang akan menyelesaikan apa yang menjadi suatu kendala tersebut. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak, ketika mengambil keputusan tadi, Pak? Ya, jadi mengenai langkah-langkah itu aku merasa tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah saya sampaikan. Ini langkah-langkahnya tentu saja kita yang pertama adalah merumuskan apa maksud saya itu
buat mencatat apa-apa yang perlu diselesaikan. Kemudian dengan bersama rekan-rekan semua warga sekolah kita berdiskusi, bermusyawarah. Itulah jalan yang biasa kita lakukan. Jadi selama ini juga kepala sekolah jarang menentukan untuk membuat suatu keputusan atau kesimpulan dengan sepihak. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tadi, Pak? Jadi yang berkaitan dengan siswa ini juga sudah pernah terjadi beberapa kali. Jadi yang pertama saya ajak ngobrol dulu, saya ajak bicara dulu guru kelasnya. Kemudian untuk selanjutnya wali murid tadi kita hadirkan. Selanjutnya juga kita ajak ngobrol bersama di suatu ruangan antara guru kelas, antara dengan siswanya, dengan orang tuanya, bersama dengan kepala sekolah. Itu kalau sekiranya masih belum bisa kita selesaikan, ya tetap kita bawa dengan cara musyawarah bersama dalam beberapa. Didiskusikan terlebih dahulu dan ketika belum dapat solusi maka dibawa dalam rapat seperti itu ya, Pak. Berkaitan dengan guru juga kita tidak terlepas dari kita ajak bicara bersama, ya kita ajak bicara dulu ya dengan yang bersangkutan, dan kemudian biasanya pengalaman selama ini batas di situ sudah bisa kita selesaikan. Kalau misalkan ada yang berkaitan dengan antar guru yang kurang enak, nah itu antar guru itulah kita panggil, kita ajak ngobrol bersama yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Nah, baru kita selesaikan secara bersama-sama. Tentunya dalam pemecahan kasus-kasus yang ada di SLB Negeri Batu Raja, apakah ada tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam setiap kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi selama ini menurut pengalaman saya dengan langkah-langkah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, biasanya tidak mengalami hambatan, ya. Kalaupun istilahnya ada hambatan itu semuanya bisa diatasi, bisa diselesaikan dengan baik-baik dan tidak sampai meluas ke permukaan, bisa ke masyarakat. Kalau tantangannya, Pak, adakah tantangan tersendiri dalam penyelesaian setiap kasusnya, Pak? Ya itu tadi, jadi selama ini tidak ada. Tidak ada tantangan ya, Pak, ya? Jadi paling-paling resikonya ya guru itu mungkin ada rasa kurang senang, ya namanya manusiawi. Nah, tapi dengan kita beri penjelasan yang intinya itu untuk kebersamaan, ya, untuk kebaikan, ya, pasti lama-kelamaan juga hal yang kiranya kurang enak dirasa, kurang enak di jalankan oleh yang bersangkutan itu, tentunya lama kelamaan juga akan menyadari dan akhirnya juga bisa kembali seperti yang sudah istilahnya bisa kondusif, tidak ada suatu permasalahan yang sekiranya akan menjadikan suatu problem yang terus menerus. Pertanyaan selanjutnya, dalam menyelesaikan setiap kasus-kasus dari yang ada, apakah mempunyai jadwal tertentu dalam setiap penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Misalnya ada tempat-tempat tertentu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikannya, Pak? Berkaitan dengan jadwal itu, kita yang berkaitan jadwal itu paling-paling dalam waktu supervisi, ya, waktu supervisi. Nah itu pada waktu supervisi itu
adalah merupakan catatan-catatan yang sifatnya itu bisa untuk di masalah itu bisa ditunda dalam waktu penyelesaiannya waktu supervisi. Nah, cuman yang berkaitan dengan yang tidak diduga pada saat itu misalkan perlu diselesaikan, ya kita dengan segera untuk menyelesaikan, jadi tidak menggunakan jadwal pada supervisi tadi. Dan supervisi itu jelas kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, jadi kalau misalkan dalam kurun waktu itu ada permasalahan yang sekiranya akan mengganggu daripada kelancaran kegiatan belajar mengajar ataupun mengganggu ketenangan, ketentraman dari yang bersangkutan maupun sekolah, ya tentunya kita langsung selesaikan pada saat itu. Itu saja. Berarti bentuk dan prosedurnya kurang lebih mengingat dari kasusnya Pak ya, jika memang membutuhkan secara langsung penyelesaian maka langsung diselesaikan. Namun masih jika melihat memang masih bisa ditunda maka ketika saat supervisi seperti itu. Baiklah Pak, pertanyaan terakhir, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi faktor-faktor yang membantu daripada penyelesaian dilema etika itu tentunya kita mempunyai beberapa guru yang berkaitan dengan pengawasan. Nah, di situ tentu saja akan banyak membantu, oleh karena kepala sekolah tidak mungkin dalam selama ada di sekolah itu bisa mengawasi seluruh problema khususnya dari guru, tenaga kependidikan maupun siswanya. Jadi dari guru-guru yang sekiranya bisa kita ajak berbicara, bisa untuk membantu penyelesaian masalah, nah itu biasanya guru-guru itulah yang akan membantu, ya, merupakan faktor utama yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu. Kemudian faktor-faktor yang lain, ya tentunya kita tidak akan lepas dari lingkungan sekolah, ya. Lingkungan sekolah yang akan selalu mendukung daripada penyelesaian beberapa problem yang berkaitan dengan dilema etika itu. Bapak, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Pak, dari semua penjabaran yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik selaku pimpinan dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Kan tadi Bapak sudah menjabarkan dari semua pertanyaan, Bapak sudah menjawab. Pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selaku pimpinan untuk mengambil keputusan dalam dilema etika? Nah, tentunya berkaitan dengan pengambilan keputusan itu, ya, banyak mendapatkan suatu pembelajaran yang untuk di kemudian hari bisa kita tarik ulur. Ya, tentunya kita akan memahami daripada karakter masing-masing guru dan tenaga pendidik, dan juga karakter daripada siswa-siswa yang pernah mengalami dilema etika itu. Terima kasih Pak Supriyanto selaku pimpinan saya di SLB Negeri Batu Raja yang telah memberikan waktunya untuk proses wawancara ini. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang-bincang lagi Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Lima Septiana, calon CGP Angkatan 5 Kabupaten Ogan Komering asal instansi SLB Negeri Batu Raja. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren SMA Azikrom, di mana akan membahas kasus tentang penyelesaian masalah dalam kasus dilema etika atau rujukan moral. Baiklah, telah ada bersama saya Bapak Kepala Sekolah SMA Azikro, yaitu Bapak
Mohon perkenalkan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Sadikin, Kepala Sekolah SMA Plus Adik Bapak Kuningan. Baiklah, terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Saya izin untuk mewawancara. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan dengan Bapak. Apakah Bapak berkenan memberikan waktu Bapak yang sesingkat mungkin seperti itu Pak? Baiklah Pak, pertanyaan pertama. Bagaimana cara Bapak selaku pimpinan di SMA Istiqra untuk mengidentifikasi dari kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Tentu dilihat dulu dibilang masalahnya ini atau kasus-kasusnya ini apakah dari guru ataukah dari murid, begitu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak selaku pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Tentu dalam mengambil keputusan yang memutuskan kasus tersebut ialah saya, tapi dalam pengambilan keputusan saya membuat tim, yaitu beberapa dewan guru beserta yayasan dalam pengambilan keputusan. Bapak, selanjutnya langkah-langkah atau proses apa saja yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika mengambil suatu keputusan? Dalam mengambil keputusan tentu jika masalah itu sangat penting, maka saya secepatnya melakukan rapat mengajak yayasan beserta guru dalam mengambil keputusan, biasanya seperti itu. Baiklah Pak, biasanya nih ketika ada kasus-kasus dalam pengambilan keputusan, hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan tersebut Pak? Hal yang Bapak anggap efektif nih Pak? Tentu saya komunikasikan dulu kepada beberapa dewan guru. Jikalau itu memang sangat urgent, maka saya akan bawa ke yayasan biasanya. Di situ kami mengambil keputusan. Baiklah Pak, yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada setiap kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu yang pertama yaitu waktunya itu, karena beberapa guru itu kadang mereka tidak standby atau tidak masuk pada hari itu, terpaksa dalam pengambilan keputusan tersebut tidak bisa langsung diputuskan hari itu. Berarti tantangannya selama ini tentang waktu ya Pak, penyesuaian waktu, karena tidak setiap saat guru itu standby di pondok sekolah. Baiklah Pak, yang selanjutnya, apakah dalam dalam menyelesaikan kasus dilema etika Bapak mempunyai waktu tertentu atau tempat tertentu atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut, dan bentuk atau prosedurnya juga seperti apa Pak Bapak menjalankan? Jikalau itu memang sangat penting seperti hal-hal urgent itu, maka tidak mungkin ditunda-tunda lagi. Jadi saya langsung mengadakan rapat bersama dewan guru serta yayasan. Tapi kalau misalkan hal itu tidak terlalu urgent, maka biasanya saya lakukan komunikasinya itu, rapatnya itu pada rapat kanan, seperti itu. Baiklah Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak ketika pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di Pondok Istiqra? Oh, tentu saya mempunyai tim, yaitu dewan guru sangat turut andil dalam mengambil keputusan dari setiap masalah kasus-kasus tersebut.
menyampaikan pembelajaran apa yang dapat Bapak petik selaku pimpinan dalam pengambilan keputusan dilema etika. Dalam kasus dilema etika yang saya pelajari itu yang pertama dan tidak yang sangat penting yaitu masalah komunikasi. Komunikasi ini sangat penting. Yang mesti saya pelajari lagi, tetap saya lakukan, mengkomunikasikan kepada Dewan Guru, kemudian kepada yayasan dalam penyampaian dan pengambilan keputusan. Dan yang kedua juga pengkomunikasian mengenai hal waktu, maksudnya untuk perencanaannya, penjadwalannya seperti itu. Pak, saya wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Mohon maaf untuk segala kekurangan atau ada dari saya bicara tidak berkenan di hati Bapak. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day That someone